Sistem syaraf. Sistem syaraf terdiri atas dua, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf otonom. Pertama, sistem syaraf pusat. Pengobatan sistem syaraf pusat terdiri dari 8 bagian. Yang pertama adalah analgetik dan antipiretik. Untuk analgetik dan antipiretik dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan narkotik dan non-narkotik. Golongan narkotik mempunyai mekanisme kerja yaitu mengurangi nyeri dan euforia dengan berikatan pada reseptor narkotik di otak. Contoh obatnya yaitu morfin, metadon, mepiridin, fentanyl. Efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu konstipasi, depresi pernafasan. Yang kedua, golongan non-narkotik. Mekanisme kerjanya mengambil enzim siklogenase dalam rangka menekan sintesis prostaglandin yang berperan dalam stimulan nyeri dan demam. Contoh obatnya aspirin, paracetamol, ibuprofen, acetaminophen, indomethacin, phenylbutazone, piroxicam. Efek sampingnya kerusakan lambung, kerusakan darah, ginjal, dan hati. Golongan yang kedua yaitu golongan hipnotik dan sedatif. Hipnotik dan sedatif dibagi menjadi 3, yaitu golongan barbiturat. Mekanisme kerjanya yaitu meningkatkan kerja SSP dengan meningkatkan GABA. Contoh obatnya terdiri atas 2, yang pertama long action seperti fenobarbital, yang kedua short action yaitu amobarbital, pentobarbital, secobarbital. Efek samping yang ditimbulkan yaitu sulit konsentrasi, gangguan bicara, penurunan kesadaran. Golongan kedua dari hipnotik dan sedatif yaitu benzodiazepin. Mekanisme kerjanya meningkatkan aktivitas GABA. Contoh obat long action, flugrazepam, intermediate action, termazepam. Short action seperti estacolam. Efek samping yang ditimbulkan palpitasi, aktasifia, dan kejang. Golongan yang ketiga yaitu golongan lain. Contoh obatnya DMP, ketamin, antihistamin, atau difenhidramin. Efek samping yang ditimbulkan seperti palpitasi. Golongan yang ketiga yaitu stimulan. Mekanisme kerjanya meningkatkan neurotransmitter norepinefrin yang ada di otak atau merangsang kerja otot syaraf parasimpatik. Contoh obat, stimulan sedang seperti kafein, efedrin, dan nikotin. Stimulan kuat, contoh obatnya amfetamin dan kokain. Efek samping yang ditimbulkan, insomnia, meningkatkan denyut jantung, suhu tubuh, dan tekanan darah. Selanjutnya, golongan anestesi. Golongan anestesi terdiri atas 3, yaitu anestesi inhalasi, anestesi lokal, dan anestesi intravena. Anestesi inhalasi bekerja dengan memblokir penurunan impuls dengan cara mencegah kenaikan permeabilitas membran sel terhadap ion-ion natrium yang digunakan oleh syaraf. Contoh obatnya halotan, etrane, florane, suprame. Efek sampingnya hipotensi, somnolensi, peningkatan batuk. Yang kedua, anestesi lokal. Mekanisme kerjanya mengganggu fungsi semula organ-organ proses konduksi impuls-impuls. Contoh obat, kokain, prokain, mepivokain, chinhokain. Efek samping, penglihatan kabur, kedutan pada jaringan otot. Yang ketiga, anestesi intravena. Anestesi intravena diberikan pada jaringan otot atau pada saat awal anestesi. Contohnya barbiturat, midazolam, opioid atau fentanyl. Efek samping, hipotensi dan kekakuan otot. Selanjutnya, psikofarmaka. Psikofarmaka terdiri dari 4 golongan. Golongan pertama, MDMA, LSD, meskalin. Golongan kedua, amfetamin, metaquolon. Golongan ketiga, amobarbital, pentobarbital, flunitrazepam. Golongan keempat, diazepam, clobazam, nitrazepam. Mekanisme kerja dari psikofarmaka yaitu masuk ke dalam CCS atau Central Cerebrospina, di mana obat-obat itu melakukan kegiatannya terhadap syaraf di otak. Efek sampingnya gejala ekstrapiramidal. Selanjutnya, golongan antiepilepsi.
Mekanisme kerjanya meningkatkan kadar GABA, memperkuat dan menyerupai aksi GABA pada reseptor postsinapsis, serta menghambat kanal natrium dan kalsium. Contohnya fenobarbital, topiromate, diazepam, carbamazepin, asam valproat, phenytozoin. Efek samping, daya ingat berkurang, bicara tidak lancar, ruam kulit, dan peradangan hati. Golongan antipsikotik. Antipsikotik dibagi atas dua, yaitu antipsikotik tropikal dan antipsikotik atipikal. Antipsikotropikal memiliki mekanisme kerja yaitu memblokade dopamin pada reseptor pasca sinaptik neuron di otak, khususnya di sistem limbik dan sistem ekstrapiramidal. Contoh obat: pentohiazin, haloperidol, pimozide, perprazine, thioridazin. Efek samping gangguan ekstrapiramidal. Selanjutnya, golongan antidepresi. Golongan antidepresi memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat reuptake aminergik neurotransmitter, menghambat penghancuran oleh enzim monoamine oksida sehingga terjadi peningkatan jumlah aminergik neurotransmitter prasinapsis neuron di SSP. Contohnya tetrasiklik, amonitripin HCl, SSRI, fluvoxamin, fluoxetine, dan MAO. Efek samping yang terjadi: sedasi, perubahan AKG, sinus takikardi, hipertensi, dan mulut kering. Selanjutnya, pengobatan sistem syaraf otonom. Pengobatan sistem syaraf otonom dibagi atas dua, yaitu secara adrenergik dan kolinergik. Golongan adrenergik terdiri atas agonis adrenergik dan antagonis adrenergik. Agonis adrenergik terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, bekerja secara langsung. Mekanisme kerjanya membentuk kompleks kas. Efek samping: palpitasi, sembelit, dan mulut kering. Contoh klonidin, dolbutimin, epinefrin, metoksamin. Yang kedua, agonis adrenergik bekerja tidak langsung. Mekanisme kerjanya melepaskan ketokolamin, terutama norepinefrin dari granul-granul penyimpan di ujung syaraf simpatik. Efek samping: sembelit, kram perut. Contohnya amfetamin dan tiramin. Agonis adrenergik bekerja campuran atau ganda. Mekanisme kerjanya merangsang reseptor adrenergik dan melepaskan ketokokimin penyimpan ketokolamin dari tempat penyimpanan atau penghambat pemasukan ketokolamin. Contoh efedrin, fenilpropanolamin, dan oktopamin. Yang kedua, adrenergik antagonis adrenergik. Terdiri dari penyekat B dan penyekat alfa. Mekanisme kerja untuk penyekat B yaitu menghambat kerja hormon epinerin. Efek samping: lelah dan sakit perut. Contohnya atenolol, lebetalol, metoprolol, dan nedolol. Penyekat alfa mekanisme kerjanya menghambat kerja hormon. Contoh dexazozin, phenoxybetazamin, ketolamin, prososin, terazosin. Efek samping: sakit kepala, pusing, rasa ngantuk, palpitasi. Yang kedua, kolinergik. Kolinergik terdiri atas 2 bagian, yaitu agonis kolinergik dan antagonis kolinergik. Untuk agonis kolinergik terdiri dari 3, yaitu agonis kolinergik yang bekerja secara langsung. Mekanisme kerjanya meniru asetilkolin dengan cara berikatan langsung dengan kolineseptor. Efek samping: nyeri, iritasi pada mata, dan demam. Contoh asetilkolin, betanekol, dan kolibakol. Agonis kolinergik yang bekerja tidak langsung reversibel. Mekanisme kerjanya berinteraksi secara kompetitif dengan sisi aktif. Efek samping: berproduksi air liur berlebih dan keringat berlebih. Contoh endofonium, neostigmin, dan fosfostamin. Ketiga, agonis kolinergik yang bekerja tidak langsung atau irreversibel. Mekanisme kerjanya memperpanjang efek diasetilkolin pada tempat pelepasannya. Contoh exostisfat, dan isoflorat. Kedua, agonis kolinergik.
Agonis kolinergik terdiri dari yang pertama atimuskarinik. Mekanisme kerjanya menyengat reseptor muskarinik yang menyebabkan hambatan semua fungsi muskarinik. Efek samping konstipasi, hipertermia, pusing, dan palpitasi. Contoh skopolamin, atropin, dan ipratropium. Yang kedua, penyekat ganglionik. Mekanisme kerjanya menghentikan semua keluaran sistem syaraf otonom pada reseptor nikotin. Contohnya nikotin, mekamilamin, dan trimetrafon. Ketiga, penyekat neuromuskular. Mekanisme kerjanya bekerja sebagai antagonis maupun agonis terhadap reseptor yang terdapat cekungan sambungan pada neuromuskular. Contoh atrokrium, doxakurium, metokurium, mevaquirium, pancorium, dan vecuronium.